membuat makanannya sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk lain atau memangsa binatang atau makhluk hidup yang lainnya. Yang pertama, konsumen satu itu herbivora. Herbivora itu apa? Pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang konsumen tingkat 2 itu karnivora, yaitu hewan pemakan daging-dagingan. Yang ketiga, konsumen pemakan hewan karnivora lain seperti elang, singa. Yang konsumen satu tadi contohnya seperti kelinci, belalang, tikus. Konsumen yang kedua pemakan daging, katak, ular. Yang terakhir itu decomposer atau pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme yang mati atau hewan-hewan dan makhluk hidup yang sudah mati, nanti diuraikan oleh pengurai atau decomposer yang sering disebut dengan jamur atau bakteri. Seperti ini. Di sana ada yang pertama ada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau di situ ada apa? Ada padi. Padi dimakan oleh konsumen satu. Ada apa di konsumen satu? Ada tikus. Tikus tadi pemakan tumbuhan. Konsumen satu dimakan oleh konsumen 2. Ada apa di sana? Ular tadi pemakan daging. Setelah ular tadi ada konsumen 3. Konsumen 3 merupakan pemakan daging lainnya. Ada elang. Elang mati dimakan oleh decomposer atau pengurai. Pengurai tadi contohnya apa? Jamur atau bakteri. Nah, itulah rantai makanan. Contoh rantai makanan di mana itu? Di sawah. Kalau contoh rantai makanan di rumput, ada rumput. Rumput itu biasanya dimakan oleh apa? Kelinci. Terus kelinci itu sebagai konsumen satu. Kelinci tadi makan apa? Makan rumput-rumputan. Terus kelinci dimakan oleh konsumen apa? Apa konsumen 2? Ada ular. Ular tadi pemakan daging. Ular tadi dimakan lagi tidak? Apa langsung ada pengurai? Dimakan oleh konsumen 3. Terus konsumen 3 tadi ada elang. Terus kalau elangnya mati, terurai oleh decomposer atau disebut dengan jamur. Baiklah, sekarang kita akan, kemarin sudah dibentuk kelompok ya. Ada berapa kelompok? 3 kelompok. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, kita menyanyikan lagu rantai makanan. Ayo kawan
Yang kelompok pertama nanti menggunting kartu rantai makanan. Kelompok pertama mana? Ini kelompok pertama. Kelompok kedua? Ini kelompok ketiga. Yang kelompok pertama menempelkan makhluk hidup disusun menjadi rantai makanan. Nanti gambarnya digunting dan terus ditempel ke lembar sini yang kosong. Ini kelompok 1. Kelompok 2 menulis rantai makanan yang ada di lagu tadi yang sudah diputar ya. Tulis. Kelompok 3 menggambar rantai makanan. Nanti setelah dikerjakan kita presentasi di depan. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan angkat tangannya ya. Rantai makanannya yang ada di lagu tadi. Ada baik. Bukan. Rantai makanan yang ada di lagu tadi. Digunting rapi-rapi. Iya.
Simak dari lagu tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Sekarang kelompok 3. Biar kelompok 3. Ya. Jelaskan. Nah, itulah presentasi kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itulah tadi rantai makanan. Hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Kenapa rantai makanan sangat penting untuk makhluk hidup? Ayo, siapa yang mau jawab? Rantai makanan tadi apa? Kegiatan makan dan dimakan. Misal kalau tikus tidak ada, ular tadi dapat makanannya dari mana? Dari kelinci. Kalau kelincinya tidak ada, ularnya jadi kelaparan, tidak bisa makan. Jadi ularnya mati. Jadi tidak terbentuk rantai makanan. Kalau kita tidak makan, apa yang terjadi? Lapar. Kalau kita lama-lama tidak makan, mati. Nah, kalau untuk tumbuhan tadi, kalau di tikus, kalau tidak ada padi, tikus makan apa? Tikus makan rumput. Kalau rumputnya tidak ada, kering, tikusnya jadi kelaparan. Tidak terbentuk rantai makanan. Nah, jadi kesimpulannya kita hari ini, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, berarti berurutan dia. Tidak bisa kalau langsung ular makan padi. Tidak bisa. Dia harus berurutan dulu. Elang tadi langsung makan tikus. Dalam satu rantai makanan, makhluk hidup mempunyai perannya sebagai ada produsen, ada konsumen, terus ada pengurai. Kalau tidak ada pengurai, jadinya di sekitar kita akan bau.
akhir pelajaran, Ibu mau tanya,